Kusno menghadapi mesin tulisnya dengan penuh semangat. Sejak selesai tidur siangnya, 2 buah cerita pendek yang menarik telah diselesaikan. Dan sekarang ia sedang mengerjakan cerita pendek yang ketiga. Ia bekerja dengan lancar dan terlalu asyik sehingga lupa untuk mandi sore. Ia duduk menghadap jendela yang terbuka, serta dari jendela yang terbuka itu, ia bisa melihat pemandangan kebun belakang rumahnya. Waktu itu hari hujan dan pohon-pohonan yang hijau mandi dengan segarnya. Air hujan bergemercik dan menjadi konser tersendiri, sedang angin yang nakal menyuruk antara daun-daun pohonan sambil bersuara dengan cara yang menyenangkan. Sebentar Kusno melihat keluar jendela, terlihat olehnya butir-butir air di ujung daun-daunan, tampak cemerlang seperti butir-butir intan. Kusno menunduk dan melanjutkan menulis cerita pendeknya lagi. Wahai, semuanya bagus dan lancar. Tanpa diketahuinya, Siti, istrinya, membuka pintu kamar kerjanya dan menciumnya dari belakang. Ia terkejut dan menoleh. Kemudian keduanya bertatapan dan tersenyum. Namun, segera Kusno melanjutkan kerjanya. Istrinya melihatnya dari belakang. Tiba-tiba istrinya berkata, "Hei, ini bukan cerita baru lagi. Saya seperti pernah membacanya." "Tentu saja," kata Kusno. "Saya sedang mengerjakan kembali cerita-cerita saya yang lama." "Tapi kenapa?" tanya istrinya. "Kenapa tidak kau tulis cerita-cerita yang baru saja?" "Ini namanya membayar utang." "Membayar utang bagaimana?" "Jangan bertanya sekarang. Nanti saja saya ceritakan. Nah, Cak Ayu, sekarang bikinkanlah saya kopi." "Kopi sudah lama jadi. Malahan sudah dingin. Salahmu sendiri. Kalau sudah ngarang, lalu lupa segala-galanya." Baiklah. Sebentar lagi saya selesai. Tunggulah saya di meja makan." Begitu Kusno menyelesaikan cerita pendeknya, segera ia pergi mandi. Hari sudah lengkap malam. Hawa waktu itu antara dingin dan sejuk. Kusno merasa lega dan segar. Ketika ia masuk kamar makan, di atas meja makan telah tersedia hidangan makan malam. Istrinya sudah menunggunya di situ. Sambil tersenyum, ia mencium kedua mata istrinya. Lalu keduanya segera mulai makan. Kusno merasa sangat lapar sehabis mengarang yang berat itu. Sebab itu, ia makan sangat lahap dan banyak, seperti orang yang 7 hari tak makan. Istrinya tersenyum melihat ia makan, sambil sebentar-sebentar menambah lauk ke piring suaminya. "Malam ini kau sangat manis," kata istrinya. "Saya senang kalau kau makan banyak." Kusno tertawa lebar-lebar. Istrinya menambah seonggok sayur ke piringnya dan Kusno cepat-cepat menyapunya habis-habis. Sehabis makan, Kusno merasa sedikit lelah dan malas. Rasanya cepat betul ia mengantuk. Sebab itu, segera saja keduanya pergi tidur. "Kau merasa capek sekali ya?" tanya istrinya. Sebetulnya kecuali sedikit capek. Ia merasa tidak kurang satu apa. Tapi karena saat itu ia baru manja, ia menjawab dengan suara aleman. "Wah, jari-jari saya terasa kaku." Istrinya segera tahu saja bahwa suaminya cuma manja, namun dibiarkannya suaminya yang dicintanya itu manja. Segera ia memijiti jari-jari suaminya. Kusno berbaring dengan malas dan sebentar-sebentar menguap. Tiba-tiba istrinya berkata, "Oh iya, kan tadi berjanji mau menceritakan tentang membayar utang itu. Apa itu?" "Baiklah, ini sebuah cerita sebelum tidur. Sebuah cerita Nina Bobo ya." Istrinya tersenyum. Sekarang ganti istrinya lah yang bersikap manja. Dibaringkannya badannya di samping suaminya, dan suaminya itu mulai bercerita. "Sekarang saya telah punya jabatan tetap, dan di samping itu masih punya waktu untuk mengarang lebih dari 20. 3 buku
saya sudah cukup memberikan uang masuk, tapi dahulu lain keadaannya. Ketika saya masih mahasiswa, berat betul tugas hidup saya karena orang tua tidak mampu. Saya harus mencari nafkah sendiri. Segala kebutuhan saya teruskan dengan mengarang. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tiap bulan, paling sedikit saya harus menyelesaikan 5 buah karangan. Pada tahun-tahun permulaan, hal ini tidak terasa begitu berat, tetapi makin lama, hal ini makin terasa sulit. Makin lama, saya makin kehabisan bahan untuk karangan. Saya sangat berkeberatan untuk mengarang, asal mengarang untuk uang. Saya ingin semua karangan saya merupakan hasil kerja seni yang sadar. Tetapi kebutuhan hidup yang menekan menyebabkan saya mengerti bahwa kadang-kadang seseorang harus terpaksa mengerjakan sesuatu yang tak disukainya demi kepentingan hidupnya. Maka setelah 10 bulan saya hidup seperti kere, akhirnya norma hidup memaksa saya mengubah sikap. Saya pun mulai mengarang untuk uang. Saya merasa sedih setiap kali saya terpaksa berbuat begitu. Saya merasa malu pada diri saya karena harus menulis cerita-cerita picisan yang murah, remeh, dan terkadang berbau cabul. Dalam kehidupan memang kita tidak bisa hanya mengerjakan apa yang kita senangi. Akhirnya, saya tetapkan bahwa saya harus berani menghadapi kenyataan itu. Walaupun begitu, di dalam hati saya bersumpah bahwa apabila datang masanya saya menginjak hidup yang normal dan stabil, saya akan menebus dosa-dosa saya itu. Cerita-cerita itu akan saya perbaiki kembali sehingga bersih dari segala dosa-dosa terhadap kesenian. Maka sejak itu saya mulai membedakan buah karya saya yang sejati dan buah karya paksaan. Kemudian pada suatu hari datanglah satu kesulitan yang lain. Sebagaimana biasanya mengarang di Indonesia ini, saya pun kena penyakit malaria akibat kurang tidur karena banyaknya mengarang. Darah lalu menjadi lemah dan akhirnya gampang diserang malaria. Pada suatu kali saya mendapat serangan malaria yang hebat. Badan saya lemah karena panas dingin yang tak terkira. Saya tak dapat bekerja apa-apa selain berbaring dan muntah-muntah. Tetapi sakit atau tidak, saya tetap perlu uang untuk makan. Malahan dalam keadaan sakit, saya perlu lebih banyak uang lagi untuk obat-obatan. Dan untuk mendapat uang, saya harus mengarang. Tetapi dalam keadaan sakit begini, bagaimana saya akan bisa mengarang? Bagaimana mungkin dari kepala yang pening itu akan keluar ilham? Dan bagaimana mungkin pula akan bisa tegak duduk untuk menulis tanpa muntah-muntah? Kepala saya yang telah pusing makin pusing lagi memikirkan semuanya ini. Walaupun begitu, saya masih tetap harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Akhirnya terpaksa saya ambil jalan yang tidak terpuji. Saya suruh seorang teman saya untuk menjual karangan-karangan yang pernah dimuat sebuah majalah kepada redaksi sebuah majalah yang lain. Nama redaksi majalah itu Nasir. Ia orang yang sangat baik hati. Ia tahu bahwa karangan yang saya suruh jual kepadanya itu pernah dimuat di majalah lain. Tapi pura-pura saja ia tak tahu dan dibelinya juga karangan itu. Saya tak akan melupakan kebaikan hatinya itu. Ia telah menolong, melepaskan saya dari sebuah kesengsaraan. Sekarang hidup saya telah enak. Sekarang saya punya banyak kesempatan untuk melunasi segala janji saya. Sudah saya mulai sejak 2 minggu yang lalu. Saya perbaiki semua karangan-karangan saya dulu yang kurang bernilai. Dan kepada Nasir, spesial saya kirim cerita-cerita saya yang terbagus dan terbaru tanpa minta honorarium. Semuanya untuk menebus utang budi saya 10 tahun yang lalu. Sore tadi, semuanya sudah saya lunaskan. Saya merasa sangat lega dan bahagia. Malam ini terasa sangat indah.
Saya merasa sedikit capek dan membutuhkan hiburanmu. Mas, kata istrinya sambil memeluknya erat-erat dengan sayang. Dari kaca jendela tampaklah bulan yang kebiru-biruan, pucat, dan tertutup selembar awan yang tipis. Pohon-pohon tampak kedinginan dan tenteram. Angin tidak bertiup dan kabut merayap perlahan-lahan di atas tanah. Istrinya bertanya, "Dulu kau sakit, siapa yang merawatmu?" "Saya sendiri," jawabnya. Mas, kata istrinya sambil mempererat pelukannya dan membelai-belai kepalanya. Kusno merasa senang sekali. Tiba-tiba istrinya bertanya lagi, "Kepalamu mesti merasa pening sekali." "Tidak, sama sekali tidak," kata Kusno. "Dulu, waktu kau sakit." "Oh, ya, tentu saja pening sekali." Kasihan betul," kata istrinya sambil lebih keras membelai-belai kepalanya hingga terkacau rambutnya. Dari luar terdengar suara cengkerik dan serangga-serangga malam bernyanyi bersama. Kusno merasa sejuk, lega, dan tentram. Ia berkata, "Alangkah lega perasaan saya. Sakitnya saya rasa dahulu, belayannya saya rasa sekarang." Dari jauh terdengar bunyi kucing yang menangis, lalu bunyi gemersik daun-daun ditempuh angin. Kemudian suara anjing melolong dari jauh. Istrinya menyurukkan mukanya ke dada suaminya. Kusno berbisik ke telinga istrinya, "Lihatlah, bulannya sangat bagus." Istrinya memandang keluar dan melihat bulan yang pucat itu. "Kabur tampaknya ya, Mas," katanya. "Sebab ia dingin, jadi perlu selimut," kata Kusno. "Mas, saya juga dingin," kata istrinya. Kusno memeluknya dan berkata, "Tidurlah, Cak Ayu, tidur. Katakanlah dulu sebuah sajak yang panjang. Saya akan tidur sambil mendengarkannya." Dengan suara berbisik, Kusno mengucapkan 2 buah sajak panjang. Ketika ia akan menginjak sajak yang ketiga, istrinya telah lanjut tertidur. Pelan-pelan ia cium dahi istrinya. Kemudian ia sendiri memejamkan matanya dengan rasa mengantuk, lega, dan bahagia.